Nah, sekarang saya membahas penebusannya. Nah, ternyata kata penebusan itu ada di potnya, efod. Nah, gitu. Jadi baju efod, baju imam, baju kohen itu simbolisme penebusan. Kata PD, pot, redim, penebusan itu berasal dari piktograf yang seperti ini. Ini P ya. P ini kayak mulut ya, di mulut. Kemudian D-nya dalet itu pintu, tirai dengan engsel di atas. Nah, artinya dari pot adalah open the door, membuka pintu. Jadi mulut itu diartikan membukanya, open mouth ya, A itu. P-nya itu membuka mulut. Kemudian D-nya memberi makna apa yang dibuka gitu. Makanya diartikan membuka pintu. Jadi apa? Dikatakan di sini, when one is redeemed, they gird on their clothes for living. Jadi ketika seseorang itu ditebus, dia mengenakan pakaiannya untuk pergi. Kira-kira begitu ya. Makanya kata pot itu nanti terhubung dengan pakaian. Ya. Jadi seorang yang menebus itu harus mengenakan pakaian khusus sebagai tanda. Jadi pakaian penebusan istilahnya. Pot efodnya. Kata efod itu muncul di sini, saya tunjukkan. Ini efod di sini ya. Dia ada tambahan alef, dibaca efod. F atau P sebenarnya saya lebih senang P aja ya, epot gitu aja ya. Tetapi PH ini sebenarnya di Ibrani modern ya. Kemudian dibaca, kalau P-nya di tengah, di akhir itu jadi F ya. Jadi kalau di tengah jadi efod gitu. Di awal jadi P, di tengah dibaca F, kira-kira begitu. Makanya P dan F itu di Ibrani ya sama sebenarnya. Hurufnya sama, beda di titik aja. Jadi yang P itu dikasih titik sebagai dia dibaca dengan tegas ya. Yang tanpa titik dibaca F. Nah, gitu. Sama seperti dalam bahasa kita antara F dan V itu kan sama ya. Variasi orang ditulis pakai F atau V itu bunyinya sama persis. Orang nggak bisa bedakan variasi F atau V. Nah, gitu. Spellingnya atau apa? Hurufnya beda tapi bunyinya sama. Karena memang satu keluarga bunyi ya. Nah di sini juga seperti itu. Antara P dan F itu di Ibrani itu satu keluarga. Beda di posisi hurufnya aja. Secara makna pun tidak ada perubahan sebenarnya. Mau dibaca epot ataupun efod itu sama sebenarnya. Nggak ada perubahan makna karena hurufnya sama. Alef, P, dan dalet. Ya. Jadi kita tahu sekarang penebusan itu disimbolkan oleh pakaiannya. Orangnya kohen memakai pakaian penebusan, pakaian penebus, seorang penebus. Itu adalah simbol pekerjaannya. Pekerjaan penebusan apa? Kahan tadi ya. Jadi kohen itu kan kata kerjanya kan kahan, yang artinya dia mediator, perantara. Ternyata perantara ini terhubung ke pakaiannya, atributnya, gelarnya lah kira-kira begitu ya. Gelarnya seorang redeemer, penebus yang memakai baju efod. Nah, menarik ya. Kemudian sifat seorang kohen ini saya tunjukkan ternyata di kamus Ibrani, the priest itu ada yang menggunakan istilah kamar ya, KMR, bacanya kamar atau gimana ya, kaf, mem, dan res, burn yang diartikan burn, membakar. Perhatikan di sini artinya, also a passion that burn for another. Jadi suatu passion itu kayak keinginan sekali ya, keinginannya besar ya, yang membakar terhadap yang lain.
kamar. Saya coba cari maknanya gitu ya dari kamar ini. Ternyata ada di cinta yang membara. Itu kita lihat di Psalm 69 atau 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi cinta yang membara itu bisa menghanguskan itu dengan sifat kamar ini. Seorang Kohen itu begitu. Makanya kenapa Yesus marah-marah di bait suci. Ini tadi ada Yohan kirim saya video dari gerejanya gitu ya. Pas sekali ayatnya ini. Jadi pendetanya atau pengkhotbahnya tidak senang kalau orang Kristen trading falas gitu. Karena dia bilang Yesus di bait suci itu marah-marah dengan para penukar uang. Jadi manusia Kristen itu adalah bait suci. Benar ya konsepnya benar. Jadi ketika bait suci ada penukar uang, dia marah. Nah, terus dia bilang seorang Kristen tidak boleh jadi penukar uang. Falas itu kan penukaran uangnya. Saya tertawa saja ya dengan, kalau saya menyebutnya logical fallacy ya. Jadi peristiwa di bait suci Yohanes 2 itu literal. Orang jualan penukaran uang di bait suci. Kenapa ada penukaran uang? Karena bait suci ada koinnya, khusus koinnya. Koin ini beda, ada penukarannya. Jadi kita beli pakai shekel, pakai mata uang umum, itu tidak bisa, di bait suci tidak bisa. Mereka waktu itu ada penukarannya, ada mata uang khususnya untuk di bait suci gitu. Jadi kalau ada persembahan, ini kalau kita perbandingkan sekarang, kalau orang mempersembahkan, orang tidak boleh pakai rupiah gitu ya, ada penukaran koinnya. Itu literalnya sekarang kalau mau ikut ya, kan nggak ada sekarang. Orang sekarang transfer persembahan pakai uang generik, uang shekel, uang negara. Tidak ada koin gereja khusus, tidak ada gitu. Jadi menggunakan Yohanes 2 untuk melarang trading falas itu tidak sesuai tujuannya. Karena tujuan Yesus bukan melarang trading falas. Yang dia mari adalah karena bait suci jadi bisnisnya gitu. Trading falas kan tidak jualan di gereja. Mana ada di gereja jualan falas? Tidak ada. Makanya beda konteks. Makanya pengkhotbah itu kadang ya ngawur aja gitu ya. Cara nafsirnya ngawur. Nah, saya balik lagi. Kata burn, membakar atau passion yang burn ini. Jadi hasrat yang sangat membara ya. Untuk seseorang, ini untuk orang lain. Perhatikan, ini untuk orang lain. Jadi Yesus di Yohanes 2 itu dia sedang mempraktekkan kamar ini. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dikutip di ayat 17. Jadi Yohanes penulis ini di ayat 17 ingat bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam Psalm 69. Nah ini Kohen ternyata. Perhatikan di kamus. Itu dipakai untuk Kohen. Gitu ya. Jadi kata kamar, walaupun dia pakai sisipan o ya, jadi komar ya, itu dia digunakan untuk imam. Walaupun di kamus Ibrani modern dia bilang, di kamus kuno dia bilang unknown connection term. Dia tidak tahu penulis kamusnya di Ancient Hebrew. Dia masih belum tahu sambungan dari kata komar ke kata priest, kata kohen. Perhatikan di sini kata komar itu digunakan untuk istilah kohen tapi bagi idolaters, bagi para penyembah berhala. Jadi kata komar itu digunakan untuk istilah kohen tapi idolaters gitu ya. Di manuskripnya MS itu ya ke KMR ya, diterjemahkan KJV priest gitu. Jadi kata imam, kata priest itu ada yang menggunakan kata komar ya, seperti itu.